Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Rule of Law. Apa sih Rule of Law itu? Menurut Friedman, pengertian Rule of Law terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, secara formal diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, misalnya negara. Yang kedua, secara hakiki lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Selanjutnya, ciri utama Rule of Law. Yang pertama, lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Dan ada unsur-unsur Rule of Law menurut A. V. Dizay, terdiri dari pertama, supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of Law adalah 1. Adanya perlindungan konstitusional. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia telah dijabarkan 1. Secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. 3. Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat, Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 di ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sejarah Rule of Law. Konsep dan aturan mengenai hukum sudah ada dan dikenal pada zaman Yunani kuno sekitar 350 sebelum Masehi dan telah dibahas oleh para filsuf di sana seperti Aristoteles dan Plato. Selain itu, konsep tentang hukum dalam bahasa Yunani disebut dengan nomos. Kemudian, seorang profesor ilmu politik bernama Li Shuang berpendapat bahwa konsep kuno aturan hukum harus dibedakan dari pemerintahan. Gagasan tersebut juga dikembangkan oleh para ahli hukum Islam sebelum abad ke-12. Lalu pada tahun 1215 Masehi, penegakan hukum mulai berkembang di Inggris dengan menandatangani Magna Carta. Sedangkan pada tahun 1776, gagasan bahwa tidak ada siapapun di atas hukum menjadi sangat populer di Amerika Serikat, sehingga Thomas Paine menuliskannya ke dalam sebuah pamflet bahwa di Amerika hukum adalah raja. Kemudian di tahun 1780, prinsip tersebut diabadikan dalam konstitusi oleh Massachusetts dan berdasarkan pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965, posisi Rule of Law makin diperkuat dalam kehidupan bernegara. Sebab berdasarkan sejarahnya Yunani kuno, adanya penegakan hukum bertujuan untuk mengatur atau melakukan kontrol suatu negara yang berdaulat. Fungsi Rule of Law. Fungsi Rule of Law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Selain itu, sudah dijabarkan dalam 1. Secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang kita sebutkan tadi, ada pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 2. Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia. Meskipun di dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia masih rendah, namun dapat kita lihat dari beberapa kasus berikut yang merupakan upaya negara Indonesia untuk terus menegakkan dan mewujudkan hukum yang berlaku, seperti kasus korupsi KPU dan KPUD, kasus illegal logging, kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan penjabat Mahkamah Agung, kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika, kasus-kasus perdagangan wanita dan anak. Nah,
agar pelaksanaan rule of law di suatu negara dapat berjalan dengan yang diharapkan, maka 1. Keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. 2. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. 3. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.